Hanya cinta yang tersisa. Bab 1, kembali ke awal. Waktu menunjukkan jam 6:30 pagi, ketika pintu kamar kecil di rumah kontrakan di Cikarang terbuka perlahan. Rini, 37 tahun, muncul dengan baju tidur yang sudah sedikit lusuh. Rambutnya kusut, tapi tangannya terbiasa mengatur segala sesuatu dengan cepat, memasak air untuk kopi, menghidangkan sarapan untuk anaknya, dan menyiapkan bekal sekolah. "Bu, kenapa nasi gorengnya kurang banyak hari ini?" tanya Dika, putranya yang berusia 12 tahun, sambil menggigit roti tawar. "Besok Bu kasih tambah ya, Nak. Hari ini kita harus hemat sedikit," jawab Rini dengan senyum lembut, padahal hatinya sedang menghitung uang di dompet yang hampir kosong. 3 tahun lalu, suaminya, Anton, meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik semen. Sejak itu, Rini harus menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai buruh jahit di rumah dan kadang membantu tetangga menjual makanan di pasar malam. Hidupnya hanya berputar pada Dika dan pekerjaan, tidak ada waktu untuk berpikir tentang cinta, apalagi cinta kedua. Sampai suatu hari, seorang pria bernama Budi pindah ke kontrakan sebelah rumahnya. Pria berusia 40 tahun itu baru saja cerai dan tinggal sendirian setelah anak-anaknya memilih tinggal bersama ibunya di Bandung. Budi bekerja sebagai sopir taksi online dan sering membantu tetangga yang kesusahan. "Apa kamu butuh bantuan bawa barang itu, Bu Rini?" tanya Budi ketika melihat Rini kesusahan membawa karung kain yang akan dijahit. Rini terkejut. Sudah lama tidak ada orang yang menawarkan bantuan tanpa pamrih. "Tidak apa-apa, Pak Budi. Saya bisa sendiri," jawabnya dengan sopan. "Tapi kamu sudah berkeringat banyak. Mari saya bantu saja," ujar Budi tanpa menunggu izin, lalu dengan lembut mengambil sebagian beban dari tangan Rini. Sejak itu, kebaikan Budi mulai terasa di setiap sudut kehidupan Rini. Dia sering membantu jemput Dika dari sekolah ketika Rini tidak bisa pergi, memberikan makanan yang dia bawa dari pesanan pelanggan, atau hanya datang untuk menanyakan kabar ketika cuaca buruk. Bab 2, benda yang hilang dan ditemukan. Suatu sore, Rini menemukan bahwa uang tabungannya untuk biaya sekolah Dika hilang. Dia mencari ke seluruh penjuru rumah, menangis sambil meratapi nasibnya yang selalu sulit. Saat itu, pintu diketuk perlahan. "Bu Rini, ada apa?" tanya Budi yang melihat wajah Rini yang pucat. Setelah Rini menjelaskan apa yang terjadi, Budi diam sejenak lalu mengambil dompetnya. "Ini dulu pakai saja untuk kebutuhan Dika. Nanti kalau sudah ada uang, kamu kembalikan saja kapan saja," ujarnya dengan nada hangat. "Tidak bisa, Pak Budi. Uang kamu juga tidak mudah didapatkan," tolak Rini dengan mata berkaca-kaca. "Bukannya untuk kamu, tapi untuk Dika. Anak-anak butuh pendidikan agar masa depannya lebih baik." "Saya juga pernah merasakan kesusahan seperti ini," jawab Budi sambil menaruh uang di meja. Hari itu, Rini merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sejak Anton pergi. Ada rasa hangat yang menyelimuti hatinya, rasa yang membuatnya merasa tidak sendirian lagi. Dika juga mulai menyukai kehadiran Budi. Pria itu sering bermain sepak bola dengannya di halaman kontrakan, mengajarkannya cara memperbaiki barang elektronik yang rusak, dan bahkan mengajaknya pergi ke taman saat hari libur. "Bu, kenapa Pak Budi tidak punya istri?" tanya Dika suatu malam saat mereka sedang makan malam. Rini terkejut dengan pertanyaan itu. "Itu urusan orang dewasa, Nak. Kamu fokus aja belajar ya," jawabnya dengan hati yang berdebar. Bab 3, perasaan yang tidak bisa disembunyikan. Beberapa bulan berlalu, hubungan Rini dan Budi semakin erat. Mereka sering duduk bersama di teras rumah pada malam hari, berbincang tentang kehidupan, masa lalu, dan harapan untuk masa depan. Rini mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi kosong, dan Budi juga mengaku bahwa dia merasa tenang setiap kali bersama Rini dan Dika. Sampai suatu malam, ketika mereka sedang melihat langit berbintang, Budi membuka suara dengan hati-hati. "Rini, saya mau bilang sesuatu padamu," ujarnya dengan suara rendah. "Saya tahu kondisi kita tidak mudah. Kamu seorang ibu tunggal, saya seorang ayah yang baru cerai.
Tapi saya benar-benar merasakan cinta untukmu dan juga untuk Dika. Saya tidak ingin menggantikan ayahnya, tapi saya ingin bisa menjaga kamu berdua dengan sepenuh hati. Rini menangis. Perasaan yang sudah lama dia sembunyikan akhirnya terucap. Saya juga merasakan hal yang sama, Budi. Tapi saya takut. Takut Dika tidak bisa menerima. Takut orang lain berbicara buruk. Takut cinta ini tidak akan bertahan lama seperti cinta pertama saya. Budi mengeluarkan tangannya dan memegang tangan Rini dengan lembut. Kita tidak perlu takut kalau kita saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Yang penting adalah kita bahagia dan bisa memberikan yang terbaik untuk Dika. Mari kita ajak dia bicara dengan jujur ya. Keesokan harinya, mereka mengajak Dika duduk bersama di halaman. Rini mulai menjelaskan bahwa mereka ingin hidup bersama sebagai satu keluarga. Dika diam sejenak, lalu melihat ke arah Budi. Pak Budi akan selalu bermain dengan saya kan? Tanya Dika. Selalu nak. Dan saya akan selalu menjaga kamu dan Bu Rini. Jawab Budi dengan senyum hangat. Dika kemudian menghampiri Budi dan memeluknya. Kalau begitu saya setuju. Saya sudah merasa bahwa Pak Budi seperti keluarga saya. Bab 4. Masa depan yang lebih cerah. Beberapa bulan kemudian, Rini dan Budi resmi menikah di acara kecil yang hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan tetangga kontrakan. Tidak ada pesta mewah, tapi ada banyak tawa dan air mata bahagia. Hidup mereka tidak langsung menjadi mudah. Mereka masih tinggal di kontrakan kecil, bekerja keras setiap hari, dan menghadapi berbagai tantangan. Tapi sekarang mereka memiliki seseorang untuk berbagi suka dan duka. Budi membantu Rini mengembangkan usaha jahitnya dengan cara memasarkan produknya melalui aplikasi pesanan online. Rini juga membantu Budi mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih baik. Dika menjadi lebih aktif di sekolah dan bahkan meraih juara kedua dalam lomba matematika. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama, Dika berdiri dan berkata, "Terima kasih Bu dan Pak Budi. Sekarang rumah kita jadi lebih hangat dan bahagia." Rini melihat ke arah Budi, dan mereka saling tersenyum. Cinta kedua yang mereka miliki mungkin tidak semulus cinta pertama, tapi cinta itu lebih kuat karena dibangun dari pengertian, pengorbanan, dan keinginan untuk saling menjaga. Kita tidak punya banyak uang atau rumah besar, ujar Budi sambil memegang tangan Rini. Tetapi kita punya cinta dan keluarga yang utuh. Itulah yang paling berharga. Rini mengangguk. Dia menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadangkala, cinta kedua justru datang sebagai anugerah yang membuat hidup kita lebih lengkap dan berarti. Di malam yang tenang itu, di rumah kecil yang penuh cinta, mereka berharap bahwa cerita cinta mereka akan terus berlanjut dengan kebahagiaan dan kedamaian yang tak terhingga. Bingung nih, mau tahu pendapat kamu? Kalau kamu jadi Rini, apa yang akan kamu lakukan untuk memastikan hubungan ini tetap kuat dan bahagia untuk semua orang?